Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dari kualitas hidup masyarakat yang ada di desa. Selain itu, pemerintahan desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dan pada hari ini Dialog Publik akan membahas bagaimana tata kelola dana desa dalam sebuah tema Dana Desa Jalan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa bersama dua narasumber yang telah hadir di studio. Yang pertama, beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa DPMPD Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Bapak Dr. Muhammad Jauhar Effendi, MSI. Apa kabar Pak Jauhar? Baik, Alhamdulillah. Ya. Dan juga bersama Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mula Warman, yaitu Bapak Dr. Iman Surya, MSI. Apa kabar Pak Iman? Alhamdulillah, baik. Baik. Dan sebelum kita masuk pada diskusi kita hari ini, kami akan ajak Anda untuk mengikuti prolog yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi berikut ini. Dana Desa, Jalan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa. Dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Di Kalimantan Timur, setiap tahun besaran dana desa terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2015 hingga 2020, kurang lebih 3,9 triliun rupiah sudah digelontorkan pemerintah. Pada tahun 2015 angkanya sebesar 240 miliar rupiah dan jumlah ini meningkat menjadi 911 miliar rupiah pada tahun 2020. Penggunaan dana desa pada tahun 2020 dibagi dalam hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam Dialog Publik hari ini di layanan partisipasi yang kami sediakan di 054-1737-005, 054-1737-005, Dana Desa, Jalan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa. Pak Jauhar, tahun 2020 ini Provinsi Kalimantan Timur kembali mendapatkan dana desa ini. Bisa diceritakan Pak Jauhar? Ya, jadi dana desa di seluruh Indonesia ini sudah merupakan tahun yang ke-6. Dimulai tahun 2015 sampai dengan 2019 itu 5 tahun pertama, kemudian 2020. Nah kalau kita lihat kucuran dana desa untuk Kalimantan Timur sekarang ini tahun 2020 totalnya 908 miliar. Nah tahun lalu sekitar 870 miliar ya, jadi ada kenaikan sekitar 4,32%. Dana desa di Kalimantan Timur ini pada awal-awalnya ini
jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan alokasi dana desa. Karena rata-rata 2015 itu setiap desa sekitar 240 juta per desa. Nah sekarang rata-ratanya sudah 1 miliar per desa. Nah di Kalimantan Timur alhamdulillah dengan dana desa ini tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, terutama beberapa waktu yang lalu lebih banyak memang penekannya kepada infrastruktur. Nah, kita evaluasi sampai dengan kurun waktu 2019, itu penggunaan dana desa lebih dari 90% itu digunakan untuk infrastruktur. Padahal sektor pemberdayaan masyarakat itu tidak kalah pentingnya. Nah, oleh karena itu kita pacu 2020 ini agar lebih fokus kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk juga pemberdayaan ekonomi. Nah di Kalimantan Timur ini kenapa kok banyak infrastruktur yang dibangun? Karena pertama memang infrastruktur di desa memang masih kurang lah ya. Yang kedua ini dari sisi pertanggungjawaban lebih mudah infrastruktur karena begitu paket besar selesai gitu ya. Nah sebenarnya itu kurang bagus. Nah kita berharap 2020 ini lebih banyak kepada kegiatan pada sektor pemberdayaan masyarakat. Nah termasuk juga pengembangan ekonomi, kemudian masalah kesehatan, masalah pendidikan itu masuk sektor pemberdayaan masyarakat. Kaltim juga ada fokus penanganan stunting ini juga perlu di. Memang kalau fisik lebih terukur Pak ya? Iya lebih mudah. Gitu. Kalau yang non fisik ini kan agak ribet ya. Misalnya seperti kegiatan pelatihan, pengembangan ekonomi dan lain sebagainya kan kecil-kecil gitu ya. Tetapi harus kita rubah. Dan sebenarnya Presiden Jokowi juga mengharapkan dana desa 2020 ini lebih banyak kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah oleh karena itu memang perlu dukungan lah dari perguruan tinggi seperti Pak Iman ini yang sudah luar biasa lah ya. Kita kerjasama sudah cukup lama dan beliau juga salah satu panitia seleksi untuk pendamping desa udah 3 kali. Gitu. Nah tahu persis dan beliau juga masuk ke dalam banyak faktor lah ya yang menyebabkan terutama pendamping desa pada tingkat pendamping lokal desa itu dari sisi salary-nya, dari sisi gajinya itu masih kurang mencukupi. Baik. Pak Iman sendiri melihat dana desa ini yang sudah digulirkan dari tahun 2015 dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Jauhar, memang pendekatannya lebih kepada pembangunan fisik atau infrastruktur itu memang dirasakan sekali masyarakat. Tapi tahun 2020 ini ada perubahan begitu. Ini Pak Iman melihatnya bagaimana Pak? Jika melihat dari tahun per tahun ini. Baik. Apa yang disampaikan Pak Johar tadi tentunya juga punya alasan yang kuat. Kenapa pemerintah Provinsi Kaltim untuk meletakkan dasar di infrastruktur. Ya, walaupun sebetulnya sumber daya manusia juga tidak boleh tinggalkan. Tapi dengan adanya pola di 2019 ke 2020 dengan peningkatan sumber daya manusia ini diharapkan dana desa tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena apa? Karena dengan adanya sumber daya manusia yang ditekankan lebih pada peningkatan kapasitas, diharapkan laju urbanisasi pemuda desa tir ke kota itu dapat berkurang. Mereka lebih banyak mendapatkan pelatihan, mendapatkan pembinaan, mendapatkan memajukan desanya sendiri Pak. Ya, sehingga masyarakat desa tersebut dapat berdaya dari sisi kemampuan yang mereka kelola. Karena ini kan dana desa sebetulnya bagaimana pemerintah itu bisa mengatur kearifan lokal sebetulnya. Jadi pemerintah dalam ini sebagai regulator itu meletakkan sendi-sendi seperti apa sebetulnya kebutuhan desa. Nah makanya melalui pemberdayaan Provinsi Kalimantan Timur di bawah bendera Pak Johar ini sudah banyak sekali keberhasilan yang sudah tercapai. Sehingga diharapkan ke depan dana desa tersebut terus menjadi, bukan lagi menjadi stimulus, tapi menjadi sebuah harapan bersama masyarakat Kaltim bahwa dana desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa tersebut. Oke.
Pak Johar, sejauh ini kalau dari pantauan Pak Johar sendiri, berjalannya dana desa ini dari laporan-laporan ataupun juga hasil audit di 2015, apakah memang peruntukannya sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, kebutuhan fisiknya sendiri, Pak, kalau Pak Johar melihat sendiri? Ya, jadi begini, mekanisme penggunaan dana desa ini berdasarkan musyawarah desa. Jadi musyawarah desa itu forum yang tertinggi lah. Kemudian nanti kan masuk di dalam rencana kegiatan desa, kemudian dituangkan di dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. Tentu kalau kita melakukan katakanlah mitigasi apa yang diperlukan di desa, karena saking banyaknya, jadi kan uangnya terbatas. Ya, apalagi tahun awal-awal itu kan cuma 240 juta lah ya. Jadi ya mana yang paling mendesak begitu. Nah, saya sering juga diskusi dengan para kepala desa. Kalau kita membuat skala prioritas, itu misalnya saja ya, apakah dana desa bisa dipakai untuk memperbaiki jalan ke pemakaman misalnya? Pertanyaannya seperti itu. Bisa, tetapi kalau jalan itu diperbaiki, ya misalnya begitu ya, apakah itu bisa memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi? Nah, artinya mungkin sektor yang lain lah, mungkin misalnya jalan usaha tani, irigasi, misalnya seperti itu. Nah, sekarang selama 5 tahun ini saya rasa sudah cukup lah ya. Dan kalau infrastrukturnya itu besar, apalagi menyangkut antar desa, itu kan sudah kewenangan kabupaten ya, sudah kewenangan kabupaten. Kalau dana desa dipakai ya untuk desa itu sendiri, ya kan. Kecuali kalau kita bicara tentang badan usaha milik desa, bisa saja namanya BUMDes bersama, badan usaha milik desa bersama. Katakanlah ada 2-3 desa yang di situ ada potensi wisata, bisa bekerja sama, dan itu masing-masing desa bisa kontribusi lah ya, dan itu bisa dipakai dari dana desa. Nah, kesepakatan besarannya itu juga berdasarkan kesepakatan antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa. Oke. Dana desa ini sendiri digulirkan, ini sistemnya seperti apa, Pak? Mekanismenya, apakah ada perubahan mekanisme yang tahun ini lebih berbeda dari pelaksanaan atau teknis pelaksanaan di tahun-tahun kemarin, Pak Johar? Iya, jadi memang dana desa ini mekanisme penyalurannya ini pasang surut, berubah-ubah ya. Oh begitu. Berubah-ubah. Nah, untuk tahun ini tetap 3 kali, tetapi formulanya kalau dulu 20, 40, 40. Artinya 20% dulu, baru 40, 40. Nah, sekarang dibalik 40, 40, kemudian 20. Nah, yang menarik tahun ini perubahan, menurut saya perubahan yang luar biasa ya. Kalau dulu dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah, kabupaten, provinsi lewat ya, nggak ngelewati provinsi maksud saya. Kemudian rekening masuk ke rekening kas desa. Sekarang ini dari rekening kas umum negara, RKUN, ke rekening kas desa. Tetapi itu juga harus ada surat kuasa dulu dari bupati kepada KPPN, ya, kantor pelayanan perbendaharaan itu, untuk mentransfer dana itu. Jadi sebenarnya sih pada hakikatnya itu ya masih masuk di rekening kas daerah, tetapi rekening kas daerah nggak bisa menggunakan apa-apa dana itu. Kalau dulu tahun-tahun sebelumnya bisa saja dana itu ya masih terpakai dulu gitu kan. Nah, pemerintah memotong mata rantai itu. Nah, ini kan perubahan besar. Nah, kita harapkan juga camat yang membawai desa-desa yang bersangkutan juga ikut membina, ikut mengawasi. Dan itulah pada saat raker yang lalu, tanggal 25 Februari, kita berpesan supaya peran camat ini juga diperhatikan. Nah, sayangnya memang anggaran untuk pemerintah kecamatan ini tidak ada. Nah, kita berharap dari pemerintah kabupaten, yang kedua jadi dari pemerintah pusat ya. Karena bagaimanapun kalau sekarang memang camat ini SKPD ya, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jadi, tetapi kan tidak mungkin seorang bupati mengawasi, katakanlah di Kukar ada 193 kecamatan. Nah, camat itulah yang bagian dari SKPD kabupaten, dia ikut membantu mengawasi jalannya penggunaan dari dana desa yang sudah ditetapkan. Oke. Pak Iman melihat dana desa ini sendiri dengan keinginan Kaltim untuk
memperbaiki kesejahteraan masyarakat ini bagaimana melihatnya agar desa-desa ini bisa memanfaatkan secara maksimal begitu Pak Iman? Iya, sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan bersama, bahwa dana desa tersebut kan inti utamanya lah bagaimana bisa memberikan manfaat atau kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Nah memang kalau ditanya bagaimana cara dan bagaimana upaya yang harus dilakukan, ini memang tidak bisa desa itu sendiri yang bisa memikirkan, tapi juga harus ada beberapa pihak yang ikut juga memikirkan. Nah salah satunya adalah dari perguruan tinggi misalnya, dari perguruan tinggi ikut juga berperan serta. Apalagi kalau kita menyimak pernyataan dari Menteri Pendidikan Pak Nadiem, ya ada yang namanya program atau yang ada namanya kebijakan kampus merdeka, ya kan? Jadi dengan kampus merdeka itu diharapkan dapat juga nanti ke depan diharapkan karena kan pola itu nanti memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan magang seperti itu. Magang di desa manapun sesuai nanti dengan apa yang menjadi tetapan. Nah maksudnya adalah bahwa dengan ditetapkannya desa-desa, mahasiswa yang katakanlah 2 semester minimal mengambil program magang, keluar itu desa akan mendapatkan manfaat dari informasi, dari pengalaman, dari sisi pengetahuan untuk penguatan tentang dana desa tersebut. Memang diharapkan apa yang menjadi kekhawatiran kita selama ini bahwa desa itu bebas dari korupsi juga harus kita hilangkan. Kita itu mana? Karena ini kan dana besar, dana masyarakat, peruntungannya buat masyarakat intinya seperti itu. Jadi memang sebenarnya kalau Pak Iman melihat ini juga desa dan aparaturnya juga harus benar-benar efektif dan efisien untuk penggunaan anggaran ini sendiri ya? Ya harus, makanya kan kami dari perguruan tinggi melihat bahwa ada saja program-program yang ditelurkan oleh pemerintah ini ada celah, artinya adanya oknum lah ya, oknum yang bermain di situ. Makanya kan harus dicarikan pola sehingga tidak ada lagi oknum-oknum yang mengatasnamakan kemaslahatan tapi justru memberikan efek keuntungan pribadi bagi kelompok atau dia sendiri. Makanya ini harus dipantau, kita kawal dana desa ini sehingga sesuai dengan peruntukannya. Tapi memang Pak Iman dari awal misalnya menyeleksi para pendamping ini bagaimana prosesnya Pak? Kalau boleh tahu Pak. Nah untuk itu kebetulan saya alhamdulillah dipercaya oleh pemerintah provinsi dengan Pak Johar juga. Kami sudah 3 tahun berturut-turut menjadi tim seleksi TPP, tenaga pendamping profesional. Nah, di tenaga pendamping profesional itu adalah salah satu tenaga yang diperbantukan untuk bisa membantu, artinya sebagai mitra masyarakat dalam hal ini aparatur desa. Nah, di dalam TPP itu terbagi dalam berbagai macam tahapan-tahapan. Ada yang namanya tenaga pendamping lokal desa. Ya, dia melakukan komunikasi, melakukan istilahnya itu bisa memberikan masukan-masukan dan bukan sebagai evaluator, bukan. Nah dari situ nanti dia akan melapor kepada yang lebih tinggi sampai nanti dengan TA kabupaten, nanti sampai dengan TA provinsi dan akhirnya juga larinya ke beliau selaku penanggung jawab di provinsi seperti itu. Makanya itu salah satu yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengawasi salah satu di antaranya. Cuma masalah sekarang adalah bahwa desa inilah ya, yang pendamping desa itu di lapangan begitu ya. Ya, memang kembali lagi masalahnya di anggaran. Di anggaran dengan desa kita luar biasa jumlahnya, terus dananya yang sangat minim. Satu tenaga pendamping desa itu bisa mengcover minimal 3 sampai 4 desa. Satu tenaga pendamping itu, dan jarak mereka tuh cukup jauh. Ya. Bisa kalau lewat darat saja nggak ada masalah, ada yang melewati sungai misalnya. Nah ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri ini bagaimana pemerintah provinsi dalam hal ini pemerintah provinsi itu bisa mencarikan peluang-peluang sehingga yang namanya kemaslahatan atau kesejahteraan tersebut dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Baik. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya Pak Iman, Pak Johar tetaplah bersama Dialog Publika, kami akan segera kembali.
Liga Inggris di TVRI. Ada 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 Liga Inggris di TVRI. Ayo kita nonton. Ada Liga Inggris di TVRI. Asik-asik jos. Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika membahas tema Dana Desa, Jalan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di layanan telepon yang kami sediakan di 0541-737-005, 0541-737-005. Pak Johar, memang kalau dari catatan ini dana desa tiap tahun ini meningkat terus ya untuk Kalimantan Timur ini ya. Ini dari ukurannya dari seperti apa? Apakah memang tadi sudah disampaikan usulan begitu ya, urgensi kebutuhan-kebutuhannya atau bagaimana sebenarnya Pak? Ya, jadi begini, besaran dana desa ini per desanya itu sangat bergantung kepada penilaian ya. Ada beberapa faktor, antara lain luas wilayah, kemudian jumlah penduduk miskin, kemudian indeks kesulitan geografis. Nah, nanti Pak Iman akan menambahkan ya formula-formulanya. Ya, jadi kalau kita ditanya tentang seberapa jauh manfaat dana desa, itu bisa diukur dengan indeks desa membangun. Pada tahun 2017, rata-rata desa di Kaltim itu statusnya masih tertinggal. 2017. Nah, 2019 itu sudah naik peringkat berkembang. Jadi kita pada level nasional itu ranking 19 kalau tidak salah ya. Kita ranking 19. Nah, tahun 2017 jumlah desa mandiri baru 2. Sekarang 2019 itu sudah ada 11. Okay. Kemudian desa maju kalau tahun 2017 itu ada 32, sekarang sudah 107 desa. Kemudian yang berkembang ini mengalami lompatan juga dari 289 menjadi 415. Kemudian yang tertinggal itu mengalami penurunan dari 381 menjadi 285, dan yang sangat tertinggal dari 137 tinggal 23. Nah, kami di dalam RPJMD maupun Renstra itu punya target dalam kurun waktu 5 tahun ke depan itu bisa dari tertinggal maupun sangat tertinggal ke berkembang itu 150. Tetapi dalam prakteknya itu sudah jauh melampaui target itu. Dan kenapa sering ada yang bertanya, kenapa Pak kok tidak mentargetkan desa mandiri sekian? Iya. Saya katakan saya lebih fokus ke berkembang dulu supaya gap antara desa-desa di Kaltim itu tidak terlalu jauh. Yang kasihan ini kan yang tertinggal dan sangat tertinggal. Kalau itu diangkat, kemudian yang dari berkembang akan bergeser, ada migrasi
ke maju, kemudian yang maju ke mandiri. Nah, saya yakin 2020 nanti, akhir 2020, beberapa desa mandiri akan bertambah berdasarkan pantauan di lapangan, ya. Kemudian yang maju pun akan bertambah dan berkembang bertambah. Nah, ini yang 23 desa sangat tertinggal ini masih tersebar ya, kecuali PPU sudah tidak ada yang tertinggal maupun sangat tertinggal. Oke. Kenapa? Karena ya memang cuma 30 desa dan relatif mudah dijangkau. Di Berau juga sudah tidak ada lagi yang sangat tertinggal. Nah, yang lain ini masih ada yang sangat tertinggal. Nah, ini menjadi PR kita bersama dan saya sering menekankan kepada pemerintah kabupaten agar ayo, tidak mungkin ini bisa diperbaiki kalau hanya menyalahkan pemerintah desa saja. Oke, kita terima telepon dulu Pak Johar, Pak Iman, ada Pak Hans dari Samarinda. Pak Hans, ada yang ingin ditanggapi Pak mengenai dana desa Pak? Ya, terima kasih Mas Said. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Johar, Pak Imam, ini mungkin pertanyaannya umum lah ini ya kan. Tadi sudah dikatakan bahwa dana desa itu bergulir hanya untuk di desa. Nah, ini pemanfaatannya sudah sampai atau belum? Kebanyakan ini kan dana desa ini memang larinya ke desa, tapi desa itu tidak terbangunkan gitu. Maksudnya masih tetap seperti semula gitu. Itu yang pertama. Nah, ini mohon penjelasannya. Tadi saya amati belum ada penjelasan di kesana. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini dana desa ini kalau menurut saya masih banyak yang beralih fungsi. Beralih fungsinya ini yang saya maksud begini. Pencanangan dana desa itu memang untuk membangun desa, infrastrukturnya yang dibenahi. Ternyata bukan di infrastruktur yang dibenahinya. Ini bagaimana pembagian dana desa itu? Oke deh untuk diprioritaskan dana desa untuk infrastruktur. Iya. Nyatanya mana? Ya, itu yang kedua ya. Nah, sekarang saya dengar lagi katanya dana desa itu dialihfungsikan untuk desa wisata. Ini benar atau salah? Nah, ini pertanyaan yang ketiga ya. Terus yang keempat, kalau menurut saya, apalagi perangkat desa kan sudah dapat gaji tetap ini untuk tahun depan yang kapan? Tahun depan, tahun yang ini, atau tahun depan yang akan datang? Mestinya dana desa ini transparan lah, tidak. Kalau menurut saya sih, saya bukan menyalahkan pengguna dana desa itu sendiri. Ya. Begitu Pak Johar, Mas Imam, tolong tanggapannya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini dalam Dialog Publika. Pak Han, boleh ditanggapi Pak Johar ini. Baik, ya terima kasih Pak Hans. Jadi perlu saya jelaskan bahwa penggunaan dana desa itu sejak 2015 sampai sekarang itu ada 2 bidang. Jadi bukan hanya infrastruktur, tetapi juga sektor pemberdayaan masyarakat. Kalau kita bicara di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, ya, bahwa kalau kita bicara alokasi dana desa yang bersumber dari APBD itu bisa dipakai untuk bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang pembinaan kemasyarakatan. Khusus dana desa itu dipakai untuk 2 bidang, yaitu pembangunan dan nggak kesalahan teknis, karena memang dari PLN-nya yang ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Dialog Publika. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan karena ada pemadaman listrik dari PLN, dan kita lanjutkan tadi telepon dari Pak Hans. Tadi Pak Hans membahas bagaimana sebenarnya desa tadi dikatakan ada yang tidak berkembang, padahal sudah ada infrastruktur yang dibangun, ini tidak kelihatan begitu. Tadi Pak Johar ingin melanjutkan, silakan Pak Johar. Iya. Tadi seperti yang saya katakan bahwa untuk mengukur keberhasilan dana desa itu bisa melalui indeks desa membangun. Indeks desa membangun itu ada beberapa yang kita uji, yaitu dari indeks ketahanan sosial, kemudian indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan. Nah, angka-angkanya ini semuanya menunjukkan angka yang positif, mengalami kenaikan.
Nah, yang kedua, bahwa dana desa itu memang tidak boleh dipakai untuk menggaji perangkat desa, sama sekali tidak, dan satu pun tidak ada dipakai di Kaltim, tidak ada, karena itu memang tidak dibenarkan, karena sektor pemerintahan tidak boleh hanya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Justru dengan dana desa, pemerintah desa itu ya anggaplah semacam mensubsidi. Kenapa? Dana desa ini tidak boleh dipakai untuk misalnya untuk konsumsi rapat dan itu nggak boleh. Jadi khusus untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Nah, oleh karena itu dia memakai yang alokasi dana desa tadi. Jadi sebenarnya desa itu sudah cukup berat lah mengelola dana desa ini. Nah, apakah desa bisa dipakai untuk desa wisata? Boleh. Jadi itu kan untuk pengembangan ekonomi. Jadi boleh. Dan berapa besarannya untuk infrastruktur, berapa besarannya untuk pemberdayaan masyarakat itu sangat bergantung hasil musyawarah desa. Tidak ada pemerintah mematok harus 70%, harus 60%, enggak. Kalau memang dipandang pemberdayaan masyarakat itu perlu dialokasikan 90%, karena infrastruktur sudah bagus, ya silakan infrastruktur 10%, nggak masalah. Jadi disitulah sebenarnya pemerintah memberikan penghargaan kepada desa, tentu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa. Oke, Pak Iman ada yang ditambahkan, Pak Iman? Ya, saya menambahkan apa yang disampaikan Pak, atau yang ditanyakan oleh Pak Hans tadi ya, perkataan belum kelihatan ini. Iya. Memang yang harus sama-sama kita perhatikan bahwa lahir dan tumbuhnya ide itu kan berasal dari desa. Iya. Melalui musyawarah desa dihasilkan beberapa kebijakan-kebijakan dalam peraturan desa misalnya. Katakanlah tahun ini desa A ingin membangun jalan dengan harapan bisa mengangkat nilai ungkit perekonomian. Memang tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat bahwa dana desa tersebut dengan jalan tersebut langsung ekonomi langsung meningkat. Tidak, minimal bisa memangkas waktu. Iya kan, memangkas waktu. Dan dengan memangkas waktu kan berarti kan ada nilai rupiah yang terselamatkan ini. Ya kan. Kedua kendaraan tidak cepat rusak atau tidak haus, bisa seperti itu. Memang kalau kita lihat secara nominal berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Hans tadi, kita harus menunggu waktu ini tidak cukup 5 tahun. Ya, walaupun beberapa desa di Indonesia sudah menghasilkan yang sifatnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat itu sendiri. Kita contoh misalnya ada beberapa desa misalnya di Pulau Jawa sana, di daerah Gunung Kidul di Yogyakarta, bagaimana mereka bisa menata hutan wisata misalnya. Nilai ungkitnya apa? Nilai ungkitnya adalah pertama dapat pendapatan bagi masyarakat desa. Yang kedua, timbul lahirnya yang namanya ekonomi kreatif, ya kan? Masuknya transportasi di situ, dan itu seperti itu. Memang kalau di Kaltim, atau yang disampaikan oleh Pak Hans tadi, memang ini lahir dan tumbuh berkembangnya dari usulan dari ide dari masyarakat. Jadi masyarakatlah yang merasakan langsung manfaat dari dana tersebut. Kalau dana tersebut tidak digunakan salah oleh oknum tertentu. Seperti itu. Oke. Dan Pak Iman tadi Pak Hans sebenarnya memperlihatkan bahwa desa-desa ini memang harus ada perubahan yang signifikan begitu dengan adanya dana desa ini. Tapi kenyataannya mungkin ada gambaran yang desa ini masih seperti itu saja. Pak Iman melihatnya bagaimana, Pak Iman? Iya. Seperti saya bilang tadi memang bahwa masih panjang prosesnya nih ya untuk bisa membuat desa itu benar-benar tadi kan ada perubahan yang signifikan dari desa maju bisa ke desa yang lain gitu ya. Kan diharapkan dari program ini adalah menghadirkan masyarakat yang mandiri. Mandiri maksudnya mereka bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari kearifan lokal yang ada di desa tersebut. Nah, sekarang kalau ditanyakan Pak Hans secara langsung, bagaimana dengan manfaat itu belum terlihat. Ya memang kalau kita mau merasakan langsung hari ini, itu perlu proses. Karena apa? Ini semua harus dibangun dengan komitmen. Karena ini kan dana masyarakat yang dikeluarkan melalui APBN, yang dikelola oleh masyarakat desa, mereka juga harus menggunakan asas kehati-hatian, otomatis kan. Asas kehati-hatian. Nah, kenapa? Karena takutnya tidak korupsi, jatuhnya nanti kepada maladministrasi, salah dalam mengalokasikan misalnya. Nah, kalau ditanya kembali lagi, manfaatnya, ya itu tadi yang merasakan langsung adalah masyarakat yang mengusulkan terhadap masing-masing desa tersebut. Masyarakat ingin dibangun irigasi misalnya, ya kan? Irigasi sepanjang sekian kilometer atau berapa meter silakan, ya kan? Memang kalau dilihat secara langsung swasembada beras belum, karena dananya juga tidak
tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Minta 3 miliar, 5 miliar, 6 miliar. Ini kan tadi, karena kan ada alokasi-alokasi khusus yang diberikan kepada masyarakat desa tersebut. Ya, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Johar tadi, bahwa ada yang namanya alokasi dasar, ya kan? Ada alokasi afirmasi, ya kan? Ada alokasi formula dan alokasi kinerja. Nah, semuanya itu, keempat alokasi itu harus ditunjukkan oleh desa sehingga tahun depan, tahun mendatang, pola yang tadi itu tiga pola 40, 40 dan 20, ketika dia bisa mandiri, dia akan mendapatkan pola 60, 40. Ujungnya adalah mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kesejahteraan dengan cara apa? Memangkas pemuda, memangkas masyarakat untuk urbanisasi ke kota. Oke. Seperti itu. Ya, Pak Johar tadi sempat dikatakan bahwa ketika dana desa ini digunakan, apakah itu nanti digunakan untuk infrastruktur ataukah digunakan untuk pemberdayaan ini nanti tergantung dari kesepakatan begitu ya. Ya. Walaupun nanti kalau misalnya dalam pendampingan ini berbeda bagaimana Pak? Misalnya akhirnya masyarakat lebih banyak infrastruktur begitu, ini bagaimana Pak kondisinya seperti itu? Padahal arahannya tahun ini 2020 adalah lebih banyak ke pemberdayaan begitu Pak. Iya, jadi begini, memang musyawarah desa ini kan forum yang tertinggi lah ya. Iya. Jadi itu sangat bergantung kepada bagaimana pendataan dari warga masyarakat, apa yang paling diperlukan di antara kegiatan-kegiatan yang memang semuanya perlu, tetapi mana yang paling prioritas. Nah, menyambung juga tadi pertanyaan dari Pak Hans, saya ambil contoh aja lah ya, contoh best practice di desa atau kampung Juak Asa, kecamatan Sendawar. Kutai Barat ya Pak? Iya, Kutai Barat. Itu BUMKAM-nya, Badan Usaha Milik Kampung, itu salah satu kegiatannya adalah mengelola wisata air. Wisata air itu wisata buatan. Nah, sekarang itu sudah bisa menghasilkan pendapatan asli desa atau pendapatan asli kampung itu tidak kurang dari 100 juta dalam waktu 1 tahun. Oke. Ini kan artinya luar biasa lah. Kalau untuk ukuran Kaltim ini saya memberikan apresiasi. Dan menurut kepala desa, sebenarnya sekarang sudah big event BEP-nya sudah tercapai. Nah, memang kenapa hanya memberikan 100 juta? Karena dia masih mengembangkan usaha terus. Dan itu memang saran saya seperti itu, kembangkan usaha terus. Sekarang lagi membangun semacam homestay, ada 2 ya saya cek di sana. Dan persoalannya tinggal menunggu aliran listrik dari PLN. Kemudian di desa itu juga mengelola desa adat. Dan itu menarik sekali. Nah, kebetulan memang kepala desanya atau kepala kampung atau petinggi kalau di sana sebutannya itu lulusan dari FKIP Universitas Negeri Malang. Kalau dulu IKIP ya. Dia jurusan teknik sipil kalau tidak salah. Jadi kemampuan dia untuk membaca peluang itu besar. Sebenarnya itu berkah lah ya. Air itu menjadi banyak karena ada pembangunan jalan sehingga dia agak rendah. Kemudian di sisi-sisinya masih ada hutan. Nah, itu yang dibenahi. Tanahnya memang tanah warga masyarakat. Jadi sistem bagi hasil lah begitu. Seandainya itu tanahnya dikuasai oleh pemerintah kampung, itu tentu lebih besar lagi pendapatannya. Tapi tidak ada masalah dan itu langkah yang bagus. Dia juga memberdayakan masyarakat, kan ada jualan segala macam. Kemudian dari parkir aja udah berapa, ya kan? Dan ini kreatif. Menurut saya, apalagi Kaltim sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara, peluang untuk mengembangkan desa wisata, terutama wisata-wisata alam, itu cukup besar. Semakin tinggi, semakin katakanlah di desa-desa yang jauh, semakin eksotis, semakin banyak tantangannya. Itu wisatawan dari mancanegara itu akan datang. Kalau wisata buatan ya paling untuk lokal-lokal lah ya begitu. Tapi yang aponturir itu seperti di Merabu itu luar biasa sudah dia. Dan dia sudah menghasilkan juga pendapatan asli desa. Padahal non jauh di sana di Kecamatan Kelai Kabupaten Berau. Jadi jangan menganggap warga desa sekarang ini masih seperti dulu. Udah banyak yang hebat-hebat dan informasi kadang-kadang lebih cepat daripada kita. Paradigmanya selama ini orang desa itu ketinggalan begitu ya Pak ya. Jadi faktanya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini yang kita dorong. Jadi ketika nanti suatu saat katakanlah pemerintah sudah tidak bisa membiayai, maka desa itu sudah mandiri. Dia sudah punya pendapatan asli desa sendiri, udah bisa menggaji sendiri, ya silakan mau dipakai apa.
gitu kan. Karena begini, kalau kita bicara badan usaha milik desa itu kan sama dengan badan usaha milik negara sebenarnya kan, cuma levelnya kan di desa. Ya. Dan itu saya katakan nanti suatu saat gaji dari manajernya itu harus lebih besar daripada gaji kepala desa. Ya. Sama kan, kalau BUMN misalnya Pertamina dengan Wapres saja, dengan Presiden masih gajinya masih tinggi BUMN itu. Nah kira-kira seperti itulah mimpi kita. Oke. Kalau Pak Iman sendiri melihat tantangan apa yang sejauh ini dialami oleh Kaltim sendiri ketika dana desa ini digulirkan begitu? Apakah masalah terbesarnya adalah malah di hilirnya atau bagaimana kalau menurut Pak Iman sendiri? Ya, kalau masalah di Kaltim ini saya bisa melihat bahwa terletak itu ada di personalnya. Personal, karena dari pemerintah provinsi ini sudah luar biasa. Sudah sangat support ya. Sudah sangat support, apalagi dengan diberlakukannya undang-undang desa, berikut juga dengan PP-nya tentang pengelolaan desa itu sudah jelas mengatur secara tegas di dalamnya itu bagaimana tata cara pengelolaan desa. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah semua masyarakat Kaltim paham dengan waktu yang sama? Ini kan perlu waktu. Saya bukan mengatakan masyarakat desa tidak mampu, bukan. Cuma provinsinya ini perlu waktu. Diperlukan yang namanya beberapa lembaga, kembali lagi, beberapa lembaga yang bisa mensupport, yang bisa memberikan advokasi, sehingga kebutuhan masyarakat desa tersebut dapat terpenuhi. Contoh bisa sederhana misalnya. Ada sebuah desa di Kutai Timur, di desa Jukaya itu. Itu potensi danaunya luar biasa. Potensi danaunya, kenapa saya bilang luar biasa? Masyarakat belum melirik menjadi sebuah pendapatan desa. Padahal kalau masyarakat bisa melirik, di situ masyarakat bisa melakukan, selain dia bertani, dia juga bisa menjadi nelayan darat maksudnya, ya kan, membuat kolam-kolam ikan, apa segala. Dan setiap mereka yang datang diberikan ada retribusi, misalnya seperti itu, masyarakat yang datang dibuat kontes. Nah, tapi itu belum dilakukan masyarakat Jukaya, Kecamatan Telayan tersebut. Nah, makanya kami melihat bahwa kembali lagi contoh nyata sebenarnya. Tadi Pak Johar menyampaikan juga Pak Iman. Contoh real, soal kami kemarin dari sana melihat langsung bahwa potensi desa itu sangat luar biasa dengan dana yang luar biasa. Pertanyaan kembali lagi gitu loh, seberapa paham dalam satu provinsi yang sama? Tapi kalau catatan dari pemerintah provinsi bahwa keberhasilan itu sudah terlihat nyata. Nah, cuma memang ada beberapa desa yang perlu kita samakan provinsinya, seperti itu. Dalam hal tata cara pengelolaannya, ya biar tidak terjadi maladministrasi. Baik. Seperti itu. Nanti dilanjut lagi tadi sesi berikutnya, tetaplah bersama Dialog Publika. Kami akan segera kembali. Maafkan saya tahu kalau itu salah. Saya janji gak akan mengulanginya lagi. Saya janji gak akan menipu lagi. Saya janji gak akan menyebar berita hoax. Hentikan berita hoax. Pelaku penyebar berita hoax akan terkena Undang-Undang ITE, hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Seorang gadis di bawah umur di Pekalongan, Jawa Tengah digilir 2 preman kampung di sebuah 11 tahun menjalin biduk rumah tangga. Perkawinan Charlie Van Houten dengan Regina dikabarkan. Aduh sayang, kok nontonnya ini sih? Ini tontonan buat orang dewasa. Iya, Ma. Sini Mama temenin. Ya, Ma. Nah kan, ini kan lebih bagus buat kamu. Ada pelajarannya juga kan? Yang ini jangan nonton yang kayak tadi ya. Iya, Ma. Dan yang ini berwarna kuning. Wah, kalian pintar ya. Sudah tahu warna-warna cat ini.
Ada Liga Inggris di TVRI. Ada Liga Inggris di TVRI. Ada Liga Inggris di TVRI. Woi, ada Liga Inggris di TVRI. Ada Liga Inggris di TVRI. Ayo, ayo kita nonton. Ada Liga Inggris di TVRI. Asik-asik jos. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika membahas dana desa, jalan untuk kesejahteraan dan juga meningkatkan potensi-potensi yang ada dimiliki oleh desa, dan bersama Pak Jauhar dan juga Pak Iman membahas mengenai peluang ini yang bisa didapatkan. Pak Jauhar, ini tahun 2020 ada perbedaan dari sisi transfer dananya, kemudian juga orientasi ininya sendiri. Ini bagaimana controllingnya sendiri di lapangan nanti Pak? Apakah perlu ada lebih efektif lagi atau bagaimana menurut Pak Jauhar? Ya, sebenarnya di tingkat provinsi kita sudah punya Satgas Dana Desa ya. Jadi kita melibatkan dari Polda, dari Kejaksaan, dari BPKP, dari Inspektorat, dan dari DPMPD sendiri. Ini sudah beberapa tahun dibentuk dengan keputusan Gubernur. Nah, kemudian terkait dengan pengembangan ekonomi, memang kita harapkan dana desa ini bisa mengembangkan badan usaha milik desa, baik itu mengenai unit usahanya, kemudian pengembangan skala usahanya. Nah, kami beberapa waktu yang lalu mengundang narasumber manajer badan usaha milik desa dari Desa Panggung Lestari, Kecamatan. Oke. Sebelum dilanjut Pak, ini terakhir ada yang ingin bergabung. Ada Bapak Edwin. Ya, Pak Edwin, silakan Pak Edwin. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak narasumber. Ya, silakan Pak. Saya dengar bahwa dana desa digunakan untuk infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, ini di Kaltim kan, khususnya itu di Kabupaten Mahakamulu, itu banyak desa yang terbelakang, tertinggal gitu ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana upaya dari pemerintah provinsi ya untuk membantu pendidikan di sana Pak. Jadi begini, saya dengar itu ada SMK Pertanian yang ada beasiswanya ya, dan ada SMK Kehutanan. Karena ini sangat penting Pak untuk daerah-daerah di Mahakamulu, yang daerah perbatasan, daerah yang berhutan, bagaimana mengembangkan masyarakat. Karena masyarakatnya memang miskin-miskin Pak. Jadi ini perlu dibantu bagaimana mereka itu diberikan jatah lebih gitu lah dalam rangka pembinaan pendidikan. Terutama saya mendengar tuh di bidang pendidikan ada Kaltim Tuntas. Mohon penjelasannya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Edwin. Boleh ditanggapi langsung Pak Jauhar dari ini Mahulu. Ya. Baik Pak, jadi benar bahwa di Kaltim ini ada program Kaltim Tuntas ya. Kita mengalokasikan anggaran itu tidak kurang dari 165 miliar. Dan itu mencakup sekitar 11.000 orang. Nah, jadi silahkan saja, itu ada badan pengelolanya, kantornya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Jalan Basuki Rahmat. Memang nanti proses selanjutnya itu secara online. Jadi beasiswa Kaltim Tuntas itu dimaksudkan agar orang yang mencari atau mendapatkan beasiswa itu bukan hanya 1 tahun, 2 tahun begitu, tapi sampai selesai. Itulah Pak Isran, Pak Gubernur, itu Kaltim Tuntas, jadi dituntaskan. Dan ini sudah banyak yang merasakan, termasuk juga yang dulu pada masa kepemimpinan yang dulu ada Kaltim Cemerlang ya. Itu salah satu kepala kampung di Berau itu mengatakan kami dulu dapat beasiswa Kaltim Cemerlang dan dia sekolah S2 di Malaysia. Kemudian sekarang kembali menjadi kepala kampung. Ini kan luar biasa. Saya pikir anak-anak muda ini akan menjadi trigger lah ya untuk perubahan di desa. Kita bermimpi desa-desa kita ini supaya seperti di luar negeri lah gitu. Artinya infrastrukturnya sama, fasilitasnya sama, air bersih ada, listrik, internet, segala macam gitu kan. Bedanya hanya sepi dan rame. Nah kalau itu bisa tercapai, maka apa yang dikatakan Pak Iman tadi bahwa arus urbanisasi otomatis tanpa disuruh, tanpa dihimbau akan berkurang sendiri. Toh menuju ke sana juga cepat karena jalannya bagus, listrik juga ada,
jaringan internet ada, apalagi yang mau dicari. Yeah. Nah itu sebenarnya mimpinya seperti itu. Di Mahulu ini memang kondisi masih jauh dari ya, harapan kalau gitu. di Mahulu memang jadi begini, 7 kabupaten di Kaltim yang statusnya masih tertinggal itu desa Kabupaten Mahulu dan Kabupaten Kutai Barat. Ya. Tapi kita bisa pahami karena memang Mahulu pertama baru berdiri, ya. Yang kedua memang letak geografisnya cukup jauh dan ini pemerintah sudah mulai memperhatikan